Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Nugraheni, kelas 12 IP1. Perkenalkan, nama saya Mika, berasal dari kelas 12 IP1. Nama saya Melinda Gusinas. Perkenalkan, nama saya Nufri Faktavia. Nama saya Rifan Oktavianto. Nama saya Umrianti, kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang akan dibahas di video kali ini. Nah, pertama-tama kelompok kami akan membacakan sebuah kasus mengenai tingginya angka putus sekolah jadi kendala wajib belajar 12 tahun. Setelah itu, di penghujung acara nantinya akan terdapat pertanyaan mengenai kasus tersebut. Kemudian akan dijawab oleh masing-masing anggota kelompok kami. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, mari kita simak videonya bersama-sama. Tingginya angka putus sekolah jadi kendala wajib belajar 12 tahun. Indonesia memiliki program wajib belajar atau wajar selama 12 tahun. Program ini mewajibkan anak bangsa bisa melanjutkan sekolah hingga SMA atau SMK. Pemerintah melalui Kemendikbud juga telah meluncurkan program ini pada tahun pelajaran 2015-2016. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Hamid Muhammad, menyatakan, untuk mencapai program wajar 12 tahun memang tidak mudah. Menurut dia, salah satu kendala yang dihadapi adalah tingginya angka putus sekolah di tingkat sekolah menengah. Hamid mengungkapkan, sebanyak 8% anak Indonesia yang berhasil menyelesaikan sekolah menengah pertama. Namun, sejumlah siswa itu malah tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya. Menurut Hamid, penyebab munculnya angka itu memiliki banyak faktor. Pertama, kata dia, terkait dengan masalah kesejahteraan keluarga. Kebanyakan anak dan orang tua di Indonesia, Hamid mengungkapkan, mereka lebih berpikir bahwa pendidikan itu tidak memiliki relevansi dan manfaat yang kuat baginya. Oleh karena itu, para orang tua pun tidak menyekolahkan anak mereka. Mereka lebih memilih anaknya untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah. Kondisi seperti ini jelas tidak mudah, ujar Hamid kepada wartawan di kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat 25 September 2015. Saya akan menjelaskan mengenai mengapa faktor ekonomi menjadi penyebab menaiknya angka putus sekolah. Baik, yang pertama itu faktor ekonomi itu kan menjadi faktor utama kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita membeli sesuatu atau membeli kebutuhan itu menggunakan uang. Nah, tidak terkecuali dengan sekolah. Dengan demikian, kita membutuhkan uang atau dana untuk membeli peralatan sekolah seperti alat tulis, seragam, dan juga buku. Selanjutnya itu tidak semua orang itu kan kaya atau mampu dalam bidang perekonomian, dan juga tidak semua anak itu memiliki semangat atau kemauan dalam sekolah. Kita memiliki inti jawaban yang lebih tepat, bahwa sebenarnya ekonomi itu tidak menjadi alasan mengapa seorang anak itu tidak sekolah atau tidak mengenyam pendidikan. Alasan yang tepat itu karena setiap anak itu memiliki semangat dan kemauan yang berbeda-beda dalam bersekolah, dan juga orang tua dari anak-anak itu memiliki pekerjaan ataupun tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki pemasukan dan juga tidak mempunyai dana untuk menyekolahkan anak-anaknya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yaitu, apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa dan berikan alasannya. Jawabannya yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fenomena putus sekolah ini pada dasarnya diakibatkan tidak adanya atau terputusnya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Sementara kelompok masyarakat yang lain dapat menikmati akses ini. Hal ini dikarenakan ada faktor kendala yang membuat seseorang atau kelompok tersebut putus sekolah.
Kejadian ini berlawanan dengan semangat keadilan sosial yang terdapat dalam sila kelima. Sudah seharusnya seluruh komponen masyarakat memiliki akses yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah selain faktor ekonomi? Apabila ada, apa saja faktor tersebut? Menurut informasi yang saya baca, ada beberapa faktor. Yang pertama, jarak sekolah yang sangat jauh. Yang kedua, keterbatasan angkutan daerah atau alat transportasi. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi pentingnya pendidikan itu. Yang keempat, sulitnya medan untuk mencapai ke sekolah. Keempat faktor tadi dialami oleh masyarakat pedalaman atau masyarakat terpencil. Karena sulitnya akses yang bisa digunakan untuk mencapai wilayah itu sehingga kurangnya informasi yang didapat oleh wilayah tersebut. Saya akan menjelaskan soal nomor 4. Pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini, diantaranya memberi bantuan operasional, sekolah beasiswa, sekolah gratis, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah tersebut adalah berhasil? Menurut saya itu sebenarnya masih berhasil kalau kayak misalkan di Jakarta, malah sekolah Jakarta doang yang SD, SMP, SMA-nya yang gratis. Sedangkan di daerah-daerah lain tuh masih bayar. Nah, seharusnya pemerintah itu menyamaratakan sekolah SD, SMP, SMA itu semuanya gratis, bukan hanya di DKI Jakarta aja. Makanya tuh orang-orang daerah kayak misalkan orang Bekasi itu banyak banget yang nyari di DKI karena benar-benar 100% gratis. Nah, jadi tuh banyak anak-anak yang putus sekolah ya karena itu. Ya masa orang Jawa Tengah misalnya sekolahnya bayar di Jawa Tengah, nah masa dia harus nyari sekolah yang gratis di DKI Jakarta? Kan nggak mungkin kan. Nah akhirnya gara-gara kekurangan biaya dia harus putus sekolah. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 mengenai kasus tingginya angka putus sekolah menjadi kendala wajib belajar 12 tahun yang sebelumnya sudah dibacakan oleh teman saya. Berikut ini adalah pertanyaannya. Selain pemerintah, siapa lagi yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini? Apa saja pesan yang bisa ditampilkannya? Berikut adalah jawaban dari saya. Selain pemerintah, yang bertanggung jawab dalam mengatasi masalah ini adalah orang tua, guru-guru, bahkan siswa itu sendiri. Karena tanpa motivasi dan pengawasan mereka kepada peserta didik dan anak-anaknya, semua tidak akan memberi pengaruh yang berarti. Jika anak-anak tidak mendapatkan bimbingan dan perhatian yang baik, maka akan mempengaruhi minatnya untuk belajar. Pertanyaan ke-6. Apa solusi yang Anda ajukan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana strateginya supaya solusi itu berhasil? Nah, solusi yang pertama yaitu membebaskan biaya sekolah. Yang kedua, memberikan beasiswa. Yang ketiga, memberikan subsidi buku dan sarana pendidikan. Yang keempat, membangun sekolah di daerah yang terpencil. Dan yang kelima, mengirim guru pengajar ke daerah yang terpencil. Strateginya itu, agar supaya solusi itu berhasil, maka harus dilakukan dengan konsisten dan diawasi pelaksanaannya. Agar program ini tidak gagal akibat adanya korupsi. Semua upaya ini tidak akan berhasil bila dana pendidikan dikorupsi, yang menyebabkan fasilitas dan bantuan pendidikan tidak sampai ke penerimanya. Karena itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap bantuan pendidikan ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.